gitu kan. Nah, udah, saya cuma hanya bisa kasih pandangan seperti itu. Saya nggak mau terlalu banyak-banyak berdebat gitu kan. Kenapa bawa undang-undang ya? Saya jawabannya itulah. Coba tolong baca apa ketentuan dasar aturan mainnya sehingga itu bisa menjadi uang yayasan. Gitu aja lah. Terima kasih Bang Go. Oke, Bang Billy sudah tadi menjawab ya. Ini kayaknya sabar dulu Bang Billy, nanti dilanjut saudaraku. Ada Mbak Maria nih. Mbak Maria, apa yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Maria. Oke, makasih Bang Faktual. Yang saya tahu bahwa dari uang donasi di peraturan di yayasan yang saya urus itu ada kami bisa mengambil 10% untuk biaya operasional yayasan. Tetapi itu intinya sudah disahkan oleh undang-undang apabila yayasan ingin mengambil. Ada juga yang yayasan saya urus tidak mengambil dana, jadi donasi itu full untuk penerima manfaat 100%. Gitu ya, itu tergantung kebijakan dan kesepakatan para pengurus yayasan. Kalau tadi yang saya dengar dari Bapak Pondang mengatakan itu uang boleh nggak buat bayar gaji karyawan ini, kayaknya jadi jatuhnya menurut saya itu sangat menggiring opini bahwa sepenuhnya itu uang full untuk pure kegiatan operasional yayasan. Oke, yang saya mau tanya dari sini, saya lihat dari VT-nya Bapak Farhad dan Bapak Krisnamukti mengatakan sudah akan mengobati dan menyatakan di situ bahwa sudah tidak usah menggunakan uang donasi untuk berobat. Jadi berobat aja pakai uang yang diberikan oleh Bapak Krisnamukti kepada Bapak Agus. Jadi sudah tidak usah memperdulikan itu. Nah, apakah menurut Bapak Pondang yang saya tahu adalah PH dari Bapak Agus, berarti ini apakah uang donasi sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Bapak Agus? Itu aja pertanyaannya Bapak Pondang. Dan mohon dijawab tidak berbelit-belit dan tidak muter, mau pakai apa enggak, gitu aja. Inilah, saya tidak bisa memaksakan pola pikir seseorang. Tentunya Bang Equines itu mengertilah kenapa saya membahas itu, karena ada kata uang yayasan. Ya, jadi saya nggak bisa memaksakan itu. Gitu. Lalu kalau pertanyaan yang terakhir itu tidak perlu saya jawab karena tidak bisa memuaskan siapapun. Itu sudah saya jawab berkali-kali gitu. Terima kasih. Mantap. Pertanyaan kapan dijawabnya ya Bang Faktual? Boleh sedikit saya jelaskan dulu, sedikit dulu. Bang Pondang. Sedikit saja. Ya. Jangan nanti kemudian Bang Pondang mikir lagi nih uang yayasan, kemudian yayasan suka-sukanya pakai uang itu lagi ya kan, gitu maksudnya, pakai bayar gaji pegawai lah. Abisnya gimana ya? Satu gini, ada kalimat tentang uang yayasan. Bang. Jangan nanti kemudian salah pahamkan, maksud saya gitu Bang. Justru itu saya tidak bisa memaksakan pola pikiran orang. Kita kan pengacara nih, ada tentang kata uang yayasan, makanya saya mempertegas tentang kata itu biar kita nih enak gitu. Bukan berarti saya memperlebarkan, ngerti gak sih? Kalau kayak begini mendingan saya diem deh gitu. Soalnya tujuan saya tidak jelek tapi dianggap jelek gitu. Jadi bagaimana ini gitu kan? Tidak gini saudaraku. Bang Pondang izin. Itu yang saya sayangkan. Iya, izin saudaraku. Mungkin itu perasaannya Pak Pondang yang mengatakan bahwa apa yang saya katakan dianggap jelek. Saya rasa enggak, tapi ya begitulah dunia netizen. Terkadang kepingin tahu, dan terkadang orang bertanya itu Bangku macam-macam cara bertanyanya. Ada yang keras, ada yang tegas, tapi mungkin niatnya bagus saudaraku. Jadi tetap saya belajar dari saudaraku kerendahan hati. Dan insya Allah kita ketemu di jembatan saudaraku. Iya siap. Takutnya gini, ya saya mah yakin lah Kasil sama abang pengacara tidak berpikiran seperti itulah gitu kan. Cuma kalau ada kalimat seperti ini lalu itu diserap oleh banyak orang, itu yang disayangkan gitu kan. Jadi kita juga tahu lah mesti pola-pola inilah gitu aja deh. Jadi yang penting saya sudah komitmen dari awal. Saya terima kasih karena saya menghargai abang saya, Bang Faktual, dan juga Bang Jos Kasilvi, makanya saya datang ke sini. Dan saya tadi sudah bilang saya tidak bisa lama gitu kan. Jadi jika ada kekurangan sekali lagi mohon maaf. Saya tidak punya setengah jam lagi tapi saya punya harapan agar selesai lagi. Jadi sekiranya Tuhan memberkati kita, janganlah ada
bertambah selisih paham, tapi semoga ada bertambah berkat dan ada titik terang lah untuk kita semua. Jadi Tuhan baik, selamat malam lah untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya, abang-abangku. Siap Pak Bondan, terima kasih saudaraku. Sehat selalu. Wah, ternyata beliau cepat pergi, belum sempat terjawab yang disampaikan oleh Mbak Maria. Saya menyapa dulu Bang Pengacara. Bang Pengacara, itu bagaimana tanggapannya saudaraku yang antara Bang Billy dan juga Bang Pondan tadi dan yang ditanyakan oleh Mbak Maria? Ada tanggapan nggak Bang George? Jadi gini, kita kan udah sama-sama tahu ya, mereka tetap bertahan dengan itu uang hak milik Agus. Kenapa sampai saya berbagi memberikan? Jadi baik secara publik maupun secara praktik hukum menurut mereka gitu. Kenapa? Karena kan sekarang mereka punya laporan polisi dari pasal 369 saja, itu kan harus mereka bertahan. Kalau mereka bilang bahwa itu yayasan, maka unsur ya daripada pasal 369 itu kan gugur. Satu. Kenapa saya berbagi? Barang siapa dengan sengaja ya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu aja kalau kata diri sendiri udah gugur. Jadi mereka, teman-teman dari Bang Agus sebelah ini kan harus bertahan, dan itu konsisten dalam hal pendirian mereka. Dari kita tidak bisa memaksa Bang Faktual. Tetapi dari sisi praktik hukum sudah jelas itu ya, mungkin kasih teman-teman udah tadi juga diluruskan tadi, itu benar. Jadi kita dalam hal negara hukum ini kita harus tetap menyampaikan kepada publik bahwa ini uang siapa, rujukannya apa ya. Kalau saya dari sisi hukum kan saya bilang sumbangan atau bantuan tidak mengikat ya, itu adalah bagian dari pakaian yayasan, diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Yayasan ya. Undang-Undang nomor berapa Bang George? Ya Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, Junto nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Nah itu satu di situ. Yang kedua, dari manakah Bang George bila kembali terus meluruskan bahwa itu adalah uang yayasan? Ya, dan bukan uang Agus. Kan kita udah sama-sama tahu. Setiap hari teman-teman kita mungkin yang baru-baru nonton juga sering kita dengar bahwa di dalam pasal 3 ya, di dalam pasal 3 terkait dengan Permensos nomor 8 tahun 2001 ya, organisasi masyarakat itu harus dalam penggalangan pengumpulan dana itu harus memiliki berbadan hukum. Di dalam ayat selanjutnya itu berbadan hukum dan berkumpulan. Artinya kalau berbicara tentang yayasan dalam arti yang punya kewenangan ya, dalam arti yang memiliki badan hukum yaitu yayasan dan perkumpulan, maka topik malam ini dan seterusnya adalah tetap yayasan peduli kemanusiaan. Dan apakah kenapa sampai itu masuk ke rekening Agus dan itu adalah uang Agus kan secara milik? Oh, kalau kata milik salah. Jadi gini, di dalam pasal 14 ya, 14 dalam hal penyaluran dana itu boleh melalui, kata melalui itu melalui perorangan, melalui keluarga, kelompok, lembaga. Kata melalui. Setelah kata melalui, ayat selanjutnya itu menguatkan tentang setelah hasil dari pengumpulan tadi disalurkan kepada penerima manfaat untuk peruntukannya. Untuk peruntukan apa? Matanya Agus. Jadi kata melalui dalam hal pengumpulan tadi lewat rekening tadi belum masuk dalam peruntukan untuk peruntukan mata Agus. Setelah kata peruntukan tadi, apa menjadi dasar bahwa itu adalah kewenangan yayasan? Ada di dalam undang-undang yayasan, menjadi tanggung jawab yayasan. Ingat di dalam pasal 18 dan seterusnya di dalam hal undang yayasan sudah katakan dengan jelas tuh harus memastikan dalam keadaan baik dan aman, itu untuk barang ya. Demikian pula untuk uang, jangan sampai barang dan baik ya, barang itu baik dan aman lalu uang boleh salah gunakan, tidak boleh. Karena dalam hal tata cara laporan Bang Faktual, tata cara pelaporan dalam hal pertanggungjawaban itu kan jelas, baik di dalam pasal 53 Undang-Undang Yayasan maupun dalam Permensos harus dengan jelas gitu. Ya, untuk peruntukannya apa? Ya, harus dengan jelas rincian hasilnya dan rincian penyaluran. Sekarang bisa nggak kalau untuk kegiatan luar daripada peruntukannya, bisa nggak untuk kegiatan bayar utang dan lain? Oh, tidak boleh, bertentangan dengan undang-undang yayasan. Jadi siapakah menjadi tanggung jawab dari hal ini? Ya tetap penyelenggara. Siapa penyelenggara? Yayasan peduli kemanusiaan yang dipimpin oleh ketua yayasan yaitu Tenovi. Jadi gitu Bang Faktual, kita tidak juga bisa memaksakan teman rekan sebelah karena ingat bahwa 369 dari sisi unsur dan objek aja itu kan barang, sedangkan ini bicara tentang uang. Dari sisi objek aja udah salah, tapi teman-teman harus juga sebagai pengacara ya pasti mereka konsisten. Tidak mungkin di bagian room ini mereka bilang bahwa itu adalah uang yayasan, maka mereka menolak dalil laporan polisi mereka dalam pasal laporan LP 369 ya. Walaupun kita mungkin Kakak Sil sudah jelaskan jumpa pada ulang-ulang dan kita semua sering dengar ya, kenapa sampai kita pada saat lihat tanda tangan pengacara aja kita udah senyum. Kemudian pasal diterapkan ayat 369 ya, kalau barang siapa maka ini badan hukum
Makanya kalau berbicara tentang badan hukum, apa yang harus dituntut dalam kasus pidana dalam badan hukum seperti yayasan? Maka penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu harus dengan dasar-dasar yang jelas. Maka dari sini, apa yang menjadi dasar bahwa ini tetap adalah uang yayasan? Baik dari sisi Permensos maupun yayasan maupun undang-undang tentang pengumpulan uang dan barang tadi, itu semua mengikat bahwa yayasan pelaksananya. Makanya Bang Faltual, kenapa sampai saya selalu bilang bahwa pakai analogi ya, pembanding tentang penyelenggara. Kalau tanpa KPU atau KPU tidak ada presiden, tidak ada DPR, karena penyelenggara yang ditetapkan undang-undang adalah Komisi Pemilihan Umum. Boleh bank di seluruh Indonesia, boleh banyak, tetapi siapakah penyelenggara dalam keuangan dan perbankan Indonesia? Dari sisi undang-undang tetap adalah Bank Indonesia sebagai penyelenggara. Kalau gitu kita kembali ke yayasan, maka frasa bahasa dengan kata penyelenggara dalam hal makna dari pengumpulan uang dan barang adalah yayasan. Maka penanggung jawabnya siapa? Yayasan, karena semua ya baik itu dana dalam bentuk apapun menjadi tanggung jawab yayasan. Makanya kadang-kadang ya kalau tadi bilang 10% atau kelebihan dan lain-lain, itu bagian daripada kekayaan yayasan yang diatur dalam pasal 26 undang yayasan. Jadi kalau pasal 26 itu mengikat, namanya apa? Sumbangan dan bantuan tidak mengikat. Itu aja Bang Faltual.